Kisah Nabi Adam. Kisah penciptaan Adam dimulai dengan dialog antara Allah dan para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu para malaikat bahwa Ia akan mengangkat khalifah wakil di bumi, yaitu Adam dan anak cucunya, dan akan menetapkan mereka di bumi dan menjadikan mereka berkuasa di situ. Akan tetapi, para malaikat merasa heran mendengar berita ini, karena yang akan menjadi khalifah Allah di buminya tidak akan mampu mendirikan kerajaan yang menyamai kerajaan langit dalam hal rahmat dan kesuciannya. Maka berkatalah para malaikat kepada Tuhan mereka, apakah akan engkau jadikan manusia yang berbuat kerusakan di bumi dengan maksiat dan pertumpahan darah, sedangkan kami menyucikan engkau dari segala yang tidak layak dengan keagunganmu dan memuliakanmu sebagai tanda syukur kepadamu? Para malaikat mengatakan hal itu kepada Tuhan mereka, merasa melihat diri mereka lebih baik daripada makhluk yang akan dijadikan khalifah di bumi. Akan tetapi Allah menjawab dengan rahasia yang disembunyikan dari mereka, dan hikmah khusus ada padanya dalam penciptaan Adam, yaitu Dia mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30, yang artinya, ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku di bumi akan menjadikan seorang khalifah. Para malaikat berkata, apakah engkau akan menjadikan di bumi manusia yang berbuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah, sedangkan kami bertasbih dengan memuji dan menyucikanmu? Allah menjawab, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kedudukan Adam. Sesudah menciptakan Adam, Allah mengajarinya nama benda-benda dan keadaan-keadaan serta keistimewaan-keistimewaannya, agar ia menjadi mantap di bumi dan mengambil manfaat sebaik-baiknya. Kemudian Allah bermaksud menunjukkan kepada para malaikat bahwa makhluk yang baru ini lebih banyak ilmu dan lebih luas pengetahuannya. Maka Allah meminta kepada mereka agar memberitahukan kepadanya tentang nama benda-benda tertentu dan khasiat-khasiatnya. Kalau menurut dugaan mereka benar, maka mereka lebih berhak atas kedudukan khalifah di bumi. Akan tetapi para malaikat tidak sanggup menjawab dan berkata kepada Allah dengan mengemukakan alasan, sesungguhnya kami menyucikanmu, wahai Tuhan kami, dengan penyucian yang layak denganmu, dan kami tidak menyanggah kehendakmu, karena kami tidak mempunyai ilmu kecuali yang telah Engkau berikan kepada kami. Sedang Engkaulah yang maha mengetahui segala sesuatu.
dan maha bijaksana dalam segala hal yang engkau lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil Adam untuk mengajari para malaikat dan berkata kepadanya, "Hai Adam, beritahukan kepada para malaikat apa yang telah kutanyakan kepada mereka." Maka Adam tidak menjawab dan menunjukkan kelebihannya atas mereka. Di sini Allah berseru kepada para malaikat, "Tidakkah telah kukatakan kepada kalian bahwa aku mengetahui segala yang ada di langit dan segala yang terdapat di bumi, yang tidak diketahui oleh selain aku, sedang aku mengetahui perkataan yang kalian ucapkan dan kalian sembunyikan dalam diri kalian." Quran Surah Al-Baqarah ayat 32 sampai 33. Penghormatan kepada Adam. Al-Quran memberitahukan kepada kita tentang yang digunakan untuk menciptakan Adam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharam min tin. Ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku ciptakan manusia dari tanah liat." Walaqad khalaqnal insana min salsalim min hama'im masnun. Kami telah menciptakan manusia dari tanah kering berupa tanah hitam yang sudah dibentuk. Allah membentuk Adam dari tanah liat yang hitam dalam bentuk manusia, sehingga ia menjadi kering dan berbunyi bila diketuk. Kemudian Allah meniupkan ruh ke dalamnya, maka ia berubah menjadi manusia yang berdiri dengan daging, darah, dan urat syaraf yang bergerak dengan kehendaknya, serta dapat berfikir. Kemudian Allah menyuruh para malaikat bersujud menghormati Adam, tapi bukan sujud ibadah, karena Allah tidak menyuruh seorang untuk menyembah kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Idza qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharam min salsalim min hama'im masnun. فإذا سقيته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين." Tatkala Tuhanmu berkata kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku jadikan manusia dari tanah kering, berupa tanah liat yang sudah dibentuk. Maka apabila aku sudah menyempurnakannya dan meniupkan ruhku di dalamnya, maka rebahlah kamu bersujud kepadanya." Quran Surah Al-Hijr ayat 28 sampai 29. Dalam ayat ini terdapat 3 kehormatan yang dikhususkan Allah bagi Adam. Yang pertama, penciptaannya dengan tangan Allah. Yang kedua, peniupan ruh Allah di dalamnya. Yang ketiga, perintah Allah kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Sujudnya para malaikat dan penolakan iblis. Para malaikat semuanya bersujud kepada Adam untuk mematuhi perintah Allah, kecuali iblis yang menolak untuk bersujud lantaran sombong dan membangkang. Allah Ta'ala telah bertanya kepadanya, sedang dia lebih tahu tentang sebab yang menghalangi iblis untuk bersujud kepada Adam. Sesudah ia menyuruh untuk melakukan itu, maka iblis berdalih bahwa ia lebih baik daripada Adam dalam hal kejadiannya, karena ia diciptakan dari tanah liat, sedangkan api dalam pendapatnya lebih baik dari tanah liat, dan menunjukkan kesombongan yang sangat. Oleh karena itu, Allah mengusirnya dari surga
dan mengutuknya dengan kutukan yang kekal hingga hari kiamat karena kesombongannya. Adam dan Iblis. Balasan terhadap Iblis atas pembangkangan dan kesombongannya untuk bersujud kepada Adam adalah pengusiran dari surga dalam keadaan hina dina. Iblis memohon dari Tuhannya agar membiarkan hidup hingga hari kiamat, maka Allah mengabulkan permohonannya lantaran suatu hikmah yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengemukakan alasan permohonannya seraya berkata, dengan sebab keputusanmu yang menetapkan kebinasaan atas diriku, maka aku bersumpah untuk berdaya upaya sekuat tenagaku, guna menyesatkan anak-anak Adam dan menjauhkan mereka dari jalanmu yang lurus, dengan menggunakan segala cara yang mungkin untuk tujuan itu. Dan aku akan mendatangi mereka dari segala penjuru yang bisa kulakukan sambil menunggu kelengahan dan kelemahan mereka, hingga aku bisa menyesatkan dan merusak mereka, serta menjadikan sebagian besar dari mereka tidak bersyukur kepadamu. Akan tetapi Allah membentaknya seraya berkata, keluarlah dari surga dalam keadaan tercela dan terusir dari rahmatku, dan aku bersumpah akan memenuhi neraka denganmu dan siapa yang mengikutimu dari anak-anak Adam semuanya. Quran Surah Al-A'raf ayat 13-18. Penciptaan Hawa. Allah menyuruh Adam untuk tinggal di surga bersama istrinya. Para ulama berbeda pendapat mengenai waktu kapan istrinya diciptakan. Ada yang mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala mengeluarkan iblis dari surga dan menempatkan Adam di situ sendirian, tidak mempunyai teman untuk bersenang-senang bersamanya. Maka Allah membuatnya tidur, kemudian mengambil salah satu rusuknya dari sebelah kiri dan menggantinya dengan daging dan menciptakan Hawa darinya. Ketika ia terbangun, didapatinya di dekat kepalanya seorang perempuan yang sedang duduk. Adam bertanya kepadanya, siapakah engkau? Hawa menjawab, seorang perempuan. Adam bertanya, mengapa engkau diciptakan? Hawa menjawab, supaya engkau bersenang-senang denganku. Dalam Al-Quranul Karim terdapat isyarat kepada hal itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha, yang artinya yang menjadikan kamu dari jiwa yang satu dan menjadikan pasangannya darinya. Serta firman Allah, wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha, dan menjadikan pasangannya darinya agar ia laki-laki bersenang-senang dengannya. Penyesatan iblis terhadap Adam. Ketika Allah menempatkan Adam dan istrinya di sorga, ia membolehkan keduanya untuk bersenang-senang dengan segala sesuatu yang di dalamnya. Maka keduanya boleh makan buah-buahan yang disukainya. Allah tidak melarang keduanya kecuali memakan buah dari pohon terlarang. Allah menyuruh keduanya agar tidak mendekati pohon itu dan tidak memakan buahnya. Kalau hal itu dilanggar, berarti mereka akan menjadi orang-orang yang menganiaya diri mereka dengan menentang perintah Allah dan mendapat hukuman lantaran itu. Iblis gembira dalam hatinya karena ia mendapat jalan dalam larangan untuk menjumpai Adam dan istrinya. Maka ia pun mulai berbicara dengan mereka, membujuk rayu mereka untuk makan buah pohon itu sehingga mereka dapat disingkirkan dari sorga.
dengan menampilkan aurat-aurat yang sebelumnya tertutup dan tidak diketahui satu sama yang lainnya. Dosa Adam. Adam dan Hawa lupa bahwa iblis adalah musuh mereka, maka terjerumuslah keduanya dalam jebakan fitnah dari memakan buah dari pohon itu. Ketika keduanya memakan buah tersebut, tersingkaplah auratnya. Sebelumnya masing-masing belum pernah melihat aurat maupun aurat temannya. Lantaran sangat malunya keduanya mengumpulkan beberapa lembar daun pohon itu untuk menutupi auratnya. Maka ditegurlah mereka oleh Allah atas dosa mereka itu. Tidakkah aku telah melarang kalian memakan buah dari pohon itu dan memberitahu kalian berdua bahwa setan adalah musuh yang nyata bagi kalian berdua? Adam dan Hawa merasa besarnya dosa yang telah mereka perbuat karena melanggar larangan Allah. Maka mereka pun menyesali perbuatan mereka sembari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memanjatkan doa, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menganiaya diri kami dengan mendurhakai-Mu dan menyalahi perintah-Mu. Maka ampunilah kami dan kasihanilah kami, sebab jika Engkau tidak mengampuni dan mengasihani kami dengan keutamaanmu, niscaya kami menjadi orang-orang yang merugi." Pertobatan Adam dan pengusirannya dari surga. Allah menerima tobat Adam. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Maka Adam menerima dari Tuhannya beberapa kata, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya dia Maha menerima taubat dan penyayang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 37. Akan tetapi Allah menurunkan Adam dan Hawa dari surga ke bumi dan memberitahu mereka bahwa akan terjadi permusuhan di antara anak cucu mereka. Mereka akan berdiam di bumi, memakmurkannya dan bersenang-senang di dalamnya untuk jangka waktu tertentu, hingga datangnya ajal mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi petunjuk ke jalan benar. Maka siapa yang mengikuti petunjuk Allah, ia pun tidak akan terjerumus ke dalam dosa di dunia dan tidak akan sengsara di dalamnya. Qala habitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Allah berfirman kepada keduanya, turunlah kamu dari sini, kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Kamu boleh tinggal di bumi dengan bersenang-senang hingga tiba ajalmu. Allah berfirman, di bumi itu kamu hidup dan disitulah kamu mati dan dari situ kamu akan dikeluarkan. Ihbita minha jami'an ba'dukum li ba'din aduwwun fa imma ya'tiyannakum minni hudam faman ittaba'a huda fala yadhillu wa la yashqa. Turunlah kalian berdua dari sorga bersama-sama dan kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Maka siapa mendapat dan mengikuti petunjukku, tidaklah ia tersesat dan tidaklah ia sengsara. Quran Surah Thaha ayat 123. Surga tempat tinggal Adam. Para ulama berbeda pendapat mengenai surga yang disebutkan dalam Al-Quran, di mana Allah menempatkan Adam dan di mana Allah menurunkannya. Demikianlah cerita tentang Nabi Adam
Kurang dan lebihnya kami mohon maaf sebagai narator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.